Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadafi Nabila Rizky dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknologi Informasi, dan dari kelas 17-2A04 dengan NIM 17240023. Yang terhormat kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama Desi Suryani. Di sini saya ingin membahas artikel mengenai dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik yang terjadi di wilayah Palestina telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Namun, di luar aspek kemanusiaan tersebut, konflik ini juga memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga pada perekonomian global. Artikel ini akan menganalisis berbagai dampak ekonomi dari konflik Palestina terhadap perekonomian dunia. Yang pertama, dampak terhadap pasar minyak dan energi. Timur Tengah merupakan pusat produksi minyak dunia, dan ketidakstabilan di wilayah ini seringkali memicu fluktuasi harga minyak global. Meski Palestina sendiri bukan produsen minyak utama, konflik yang melibatkan negara-negara tetangga dapat berdampak pada 1. Volatilitas harga minyak. Ketidakpastian geopolitik menyebabkan harga minyak berfluktuasi yang kemudian mempengaruhi biaya produksi dan transportasi di seluruh dunia. Yang kedua, gangguan rantai pasokan. Konflik dapat mengganggu jalur perdagangan dan distribusi energi, termasuk jalur pengiriman melalui terusan Suez dan pelabuhan-pelabuhan penting. 3. Ketegangan hubungan antar negara penghasil minyak. Konflik Palestina sering mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara-negara OPEC yang dapat mempengaruhi keputusan produksi dan harga minyak global. Yang kedua, dampak terhadap perdagangan internasional. Konflik berkepanjangan di wilayah Palestina mempengaruhi arus perdagangan di seluruh kawasan dan secara global. Yang pertama itu, hambatan perdagangan bilateral. Banyak negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Israel atau negara-negara Arab lainnya menghadapi dilema diplomatik dan ekonomi yang menyebabkan perubahan dalam pola perdagangan. Yang kedua, peningkatan biaya logistik. Ketidakstabilan di Timur Tengah meningkatkan biaya asuransi dan pengiriman untuk kapal-kapal yang melewati wilayah tersebut. Dan yang terakhir, pergeseran rute perdagangan. Perusahaan-perusahaan global sering harus mengubah rute pengiriman mereka yang menyebabkan penundaan dan kenaikan biaya. Yang ketiga, ada dampak terhadap pasar keuangan global. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketidakstabilan geopolitik, dan konflik di Palestina memiliki efek yang dapat diamati. 1. Volatilitas di pasar saham. Eskalasi konflik sering memicu penurunan di pasar saham global karena investor beralih ke aset-aset aman. Yang kedua, kenaikan harga emas dan aset safe haven. Di masa ketidakpastian, investor cenderung beralih ke emas dan mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat, menyebabkan fluktuasi dalam nilai aset global. Yang ketiga, dampak pada investasi langsung asing. Ketidakstabilan politik mengurangi daya tarik investasi di wilayah tersebut dan negara-negara tetangga. Yang selanjutnya ada dampak ekonomi terhadap bantuan dan rekonstruksi. Konflik yang berkepanjangan memerlukan sumber daya ekonomi yang signifikan untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Yang pertama itu ada peningkatan bantuan internasional. Negara-negara donor harus mengalokasikan miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Yang kedua, ada pengaruh pada anggaran nasional. Banyak negara menyediakan bantuan finansial dan militer kepada pihak-pihak yang terlibat, yang mempengaruhi anggaran nasional mereka sendiri. Yang ketiga, ada biaya sosial dan ekonomi jangka panjang. Konflik yang berkepanjangan menciptakan beban ekonomi jangka panjang
melalui hambatan pembangunan manusia dan infrastruktur. Selanjutnya ada dampak terhadap industri pariwisata regional. Pariwisata merupakan industri penting bagi banyak negara di Timur Tengah, dan konflik di Palestina berdampak signifikan. Yang pertama itu ada penurunan jumlah wisatawan. Kawasan yang terkenal dengan situs-situs sejarah dan religius mengalami penurunan kunjungan akibat kekhawatiran keamanan. Yang kedua, ada hilangnya pendapatan dan lapangan kerja. Penurunan pariwisata menyebabkan hilangnya pendapatan dan lapangan kerja di sekitar perhotelan, restoran, dan layanan terkait. Yang ketiga, ada efek domino pada industri penerbangan. Maskapai penerbangan global menghadapi kerugian karena pengurangan rute dan pembatalan penerbangan. Lalu ada dampak pada migrasi dan tenaga kerja. Konflik menghasilkan pergerakan populasi dalam skala besar yang berdampak pada pasar tenaga kerja. Yang pertama itu ada penggerakan pengungsi. Negara-negara tetangga dan bahkan negara-negara di luar kawasan harus mengakomodasi pengungsi yang memerlukan sumber daya ekonomi yang signifikan. Yang kedua, ada perubahan dalam komposisi tenaga kerja. Negara-negara penerima mengalami perubahan dalam pasar tenaga kerja mereka yang dapat menciptakan tantangan dan peluang ekonomi. Lalu yang ketiga itu remitansi dan ekonomi diaspora. Komunitas diaspora Palestina di seluruh dunia berkontribusi pada ekonomi negara asal mereka melalui remitansi yang dipengaruhi oleh konflik. Lalu ada dampak pada ekonomi digital dan teknologi. Era digital juga tidak luput dari pengaruh konflik. Yang pertama itu ada gangguan infrastruktur digital. Kerusakan pada infrastruktur komunikasi dan jaringan internet mempengaruhi konektivitas dan ekonomi digital. Pertumbuhan industri keamanan cyber. Meningkatkan serangan cyber yang terkait dengan konflik mendorong pertumbuhan dalam industri keamanan cyber global. Yang ketiga, inovasi dalam teknologi pertahanan. Konflik mendorong investasi dalam teknologi pertahanan dan keamanan yang memiliki aplikasi komersial di luar wilayah konflik. Kesimpulan, konflik di Palestina memiliki dampak ekonomi yang jauh melampaui batas-batas regionalnya. Efek riak dari ketidakstabilan politik dan kekerasan menyebar ke pasar energi, perdagangan internasional, pasar keuangan, industri pariwisata, dan berbagai sektor ekonomi lainnya. Meskipun sulit untuk mengukur secara tepat seluruh biaya ekonomi dari konflik ini, jelas bahwa penyelesaian damai dan stabil tidak hanya akan membawa manfaat kemanusiaan, tapi juga keuntungan ekonomi yang signifikan bagi komunitas global. Dalam jangka panjang, perdamaian di wilayah ini dapat membuka potensi kerjasama ekonomi regional yang lebih besar, meningkatkan integrasi pasar, mengurangi biaya keamanan dan militer, serta memungkinkan investasi yang lebih produktif dalam pembangunan manusia dan infrastruktur. Oleh karena itu, mencari solusi damai untuk konflik Palestina bukan hanya imperatif moral, tetapi juga ekonomi global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.